Halo semua, ketemu lagi dengan saya Aris di channel Om Tekno. Dan kali ini saya akan menyampaikan video singkat mengenai pengetahuan yang berhubungan dengan mikrofon, khususnya mikrofon condenser. Tentang apa itu? Yaitu tentang PAD, PAD. Kalian tentu sering lihat ada pad pada mikrofon kondenser seperti AKG P120 ini dan juga AT2035 dan ada Neumann juga seperti itu. AKG C414 juga ada pad-nya, PAD-nya. Apa itu PAD atau pad itu? Pad itu adalah singkatan dari Passive Attenuator Device. Jadi alat atenuasi pasif. Jadi PAD itu adalah atau pad itu adalah atenuator. Atenuator sendiri adalah lawan dari amplifikasi. Kalau kita kenal ampli itu untuk mengeraskan suara, atenuator itu untuk mengurangi kekerasan suara atau melemahkan suara. Kenapa mikrofon perlu memiliki pad atau PAD? Tujuannya adalah untuk meningkatkan batas SPL yang dimiliki. Kemampuannya untuk menerima sound pressure level. Sebagai contoh, mikrofon AT2035 itu dia secara default tanpa menggunakan atau mengaktifkan pad, batas SPL yang bisa diterima itu 148 dB. Sedangkan kalau padnya diaktifkan, padnya AT2035 itu minus 10 dB. Jadi kalau padnya aktif, suara dengan kekerasan 158 dB masih bisa diterima oleh mikrofon AT2035. Jadi pad ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan mikrofon untuk menghandle sumber suara yang kencang. Karena kalau misalnya suara yang kencang seperti drum, gitar todong atau gitar kabinet, kita todong dengan mikrofon AT2035 atau mikrofon yang lain. Kalau misalnya tanpa diaktifkan padnya itu suaranya sember atau distorsi atau clipping, maka kalau padnya diaktifkan, suaranya akan tidak clipping lagi karena direduksi atau dikurangi gainnya oleh atenuator. Apakah kalau mikrofon tidak memiliki atenuator maka tidak bisa di-adjust batas SPL-nya? Untungnya di marketplace itu ada banyak sekali attenuator, tidak hanya 10 dB atau 20 dB, ada juga yang sampai dari 5 dB sampai dengan 50 dB. Ada juga yang sampai dengan minus 40 dB. Jadi bisa menurunkan signal yang terkirim lebih rendah atau berkurang sampai dengan 50 dB dan itu bisa dipilih, ada selektornya. Jadi bisa dipilih 5 dB, 10 dB, 20 dB, 40 dB, semuanya dalam angka minus karena pengurangan gain. Itu bisa dipilih dengan selektor. Ada juga yang fix hanya 10 dB, 20 dB, 30 dB dan seterusnya. Tapi sudah memiliki fungsi yang memang seperti itu yang diinginkan, yaitu mengurangi signal supaya tidak overdrive, tidak overload, tidak distorsi, tidak clipping. Di dunia recording equipment yang baru, kita sering jumpai alat perekam yang portable seperti Zoom recorder, Tascam recorder. Itu mereka sekarang sudah memiliki dual channel recorder yang levelnya bisa dibedakan. Misalnya L atau channel 1 itu normal, R atau channel 2 itu akan bisa dikurangi 20 dB atau 30 dB sesuai keinginan kita, supaya kalau channel 1 clipping, channel 2 masih bisa dijadikan untuk backup. Jadi tidak perlu mengaktifkan attenuatornya, akan secara otomatis ada seleksi, ada selektor yang kita bisa memilih
satu channel lebih tinggi, satu channel lagi lebih rendah gain-nya, sehingga bisa menyelamatkan ketika terjadi clipping atau distorsi pada satu channel karena sumbernya suaranya sangat kencang. Lalu apa isi dari attenuator itu? Nah, pada umumnya attenuator pada umumnya attenuator itu hanya berisi resistor tahanan, tidak ada kondensernya. Tapi ada pengembangan yang juga menggunakan resistance atau resistor, kapasitor, dan juga induktor. Tapi pada umumnya hanya menggunakan resistor saja, yang ada konfigurasi T atau T attenuator, ada juga yang N attenuator. Itu berhubungan dengan konfigurasi resistor yang ada pada sirkuit yang ada di internalnya attenuator itu. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan suara yang clean dari proses penodongan kabinet gitar atau kabinet bass, kalian bisa menggunakan mikrofon yang mampu menerima SPL tinggi di atas 100 dB, atau menggunakan mikrofon yang hanya mampu 100 atau 120 dB tapi ditambahkan attenuator supaya tidak terjadi clipping atau distorsi atau suara yang pecah karena input yang tidak bisa di-handle oleh sirkuit yang ada di mikrofon. Jadi attenuator, pad yang ada pada mikrofon itu fungsinya sama untuk meningkatkan kemampuan mikrofon menghandle sumber suara yang lebih tinggi, dan bisa juga dipakai untuk menurunkan gain ketika gain yang akan masuk ke penguat suara itu terlalu besar. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas, bisa dipahami, dan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan audio recording, mikrofon, dan cara merekam. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.